Oke. Nah, selamat malam teman-teman semuanya. Bentar lah, nyalain lampu dulu biar terang. Oke, ketemu lagi di live Instagram bareng sama Kak Rani di sini. Nah, malam hari ini seperti biasanya Kak Rani nggak sendirian ya. Punya temen untuk Kak Rani ajakin ngobrol. Dan tema malam hari ini itu tema yang mungkin cukup hits dan banyak dirasakan teman-teman di sini. Mungkin dari antara orang-orang di sekitar kita ngerasain banget gitu ya. Sudah Kak Rani pin di komentar di bawah, yaitu selalu merasa menjadi korban alias victim mentality, victim mentality gitu ya. Bahasa Inggrisnya belepotan. Victim mentality ya. Nah, jadi nanti kita bakal cari tahu kenapa sih orang-orang ini tuh selalu merasa kayak menjadi korban dari keadaan gitu. Terus kemudian apa yang mendasarinya, dan kemudian kalau kita ketemu orang seperti itu, terus kita harus gimana nih? Kita sebagai orang-orang terdekat harus bersikap seperti apa yang paling tepat untuk bersikap ke mereka-mereka ini yang selalu merasa dirinya adalah korban situasi, korban keadaan dan lain sebagainya. Oke? Dan malam hari ini Kak Rani sudah mengundang salah seorang trainer ya di bidang resource terapi. Beliau itu sudah cukup ternama di kota Semarang, oke. Dan siapakah dia? Nanti kita bakal tahu ya, kita bakal kenalan bareng. Beberapa waktu yang lalu juga habis live bareng sama Kak Rani juga yang tentang the dark side, jadi sisi gelap dari kepribadian manusia gitu. Nah, hari ini kita bakal ngomong soal victim mentality. Apa itu victim mentality dan kayak gimana sih ciri-cirinya? Terus kalau ketemu orang kayak gitu kita harus kayak gimana sih? Oke ya. Nah, tapi kita mau sapa dulu. Saya mau sapa dulu. Di sini udah ada Elvina Kuncoro. Selamat malam. Ada 1651 Viola. Selamat malam. Teresia Indriani. Selamat malam. Oke, sekarang saya langsung invite aja ya. Kita undang untuk ngobrol. Hai. Hai, hai, hai. Halo, halo. Halo. Hey, hey. Udah pakai earphone? Halo. Hands free? Ini lumayan mahal nih, tapi minjem nih. Oh, Gimana? Suara saya jelas minjem. nggak? Ya nanti kita urunan deh buat beliinnya, kasihan banget ah. Iya, lebih jelas daripada yang kemarin. Bukan. Aku punya, tapi rusak ternyata. Nah, ya Oh, ini oke. darurat cari pinjaman dulu gitu. Oke, oke. Ya, 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 ya. Ntar sambil beli lagi ya. Ntar aku tolong Siap. direkomend yang bagus yang mana itu ya. Oke, ya. Sebenarnya standar aja Iya. biasa udah bagus kok suaranya kok. Oh gitu ya. Ya standar lu kan tinggi gitu ya. Oh, enggak lah. Ini standar bawaan HP. Ya HP lu apa gitu. Tergantung standarnya Jadi siapa dulu gimana gitu ya. sekarang? Nah, Gimana? iya. Heeh. Suaraku gimana sekarang? Keren Oke, nggak? oke. Keren, tapi tetap kok Oh, tetap pelan ya. Kayaknya aku lebih kenceng deh, hah? kayak pakai toa gitu. Apa tapi Pakai emang toa. style style ngomongnya emang kayak gitu sih ya. Emang volumenya pelan ya. Hmm. Coba cek dulu, cek dulu. Iya nih kayaknya Kalau udah di aku udah sih udah pelan. paling kenceng ini. Hah? Gitu ya? Iya, tapi ya Atau udahlah. gimana ya? Karena ini ruang kecil, gimana coba kalau aku matiin aja Bluetooth-nya, coba siapa tahu teriakanku lebih membahana gitu. Oh, berarti malah tanpa ini ya. Dicoba Dicoba ya. ya, dicoba dulu Oke, ya. boleh, boleh. Oke, Boleh, sebentar. boleh. Ya, sambil saya sapa nih, udah ada Hayu 1896. Cie, udah old style banget ya, 1896 Hayu. Oke, Viola malam. Rita, Mariska, selamat malam. Thank you ya udah join Iya. ya. Nanti selama 1 jam ke depan kita bakal ngomong-ngomong topiknya udah Kak. Terus gimana solusi ya? Jujur juga karena ini banyak banget ketemu sama orang-orang yang seperti ini, baik klien maupun orang-orang terdekat, keluarga, saudara, teman, family, dan itu cukup. Oke, udah lancar lagi sinyalnya, Bro Daniel? Gimana? Sekarang suaraku apakah lebih Kenapa itu ya? Nah, sering ke pause-pause terus gitu deh. Kenapa ya?
Padahal di sinyal wifi di sini full. Halo, Oke. gimana suaraku sekarang? Ya, better. Kayak gini aja, pakai ini aja. Itu ya, ya gambarmu Hmm. sih pecah-pecah di sini itu ya, selama masih Masa? bisa ya nggak apa-apa. Masa ya? Kalau teman-teman Bentar, ini bentar, enggak bentar sinyalnya ya. gimana coba ya? Oke, Ya masih Viola, halo kelihatan. juga. Masih kelihatan ya? Sinyalnya full loh padahal wifi di sini. Oke. Hmm. Nah, wow, malah buffering nih. Buffering. Oke, teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada komentar tentang topik yang kita bahas malam hari ini, langsung ya tulis di kolom komentar ya, teman-teman ya. Dan nanti kita bakal bahas bareng. Oke, bro, malam ini kita bahas tentang orang-orang yang selalu merasa dirinya itu menjadi korban ya, alias apa sih kalau bacanya bahasa Inggris, aku kan medok gitu, victim mentality. Beda sih sebenarnya. Karena Kenapa? waktu pertama kali lihat lihat iklanmu, Ya, pengumumanmu mengenai ah, itu yang jadi korban ya. tuh, Ya. Buffering tadi, buffering gimana ke pause. sinyalnya gimana? Oh, Pertama kali lihat iklannya gimana tadi? rasanya kok kasihan amat jadi korban terus gitu. Ya. Dan Ya. memang Kasihan banyak, banget ya. Hmm, memang banyak. Jadi banyak sebenarnya ya. gini, waktu pertama kali Ya, saya eh, apa waktu Rani itu menyinggung tentang victim mentality, itu ya. sebenarnya saya sempat punya persepsi yang sedikit berbeda mengenai victim mentality Oke. gitu. Hmm. Jadi, victim mentality yang saya tangkap itu adalah sikap atau sikap mental Ya, seolah-olah dirinya itu selalu korban oleh diskusi buffering terus. di Halo, nah, terus gimana? Kalau lagi buffering itu suaraku oke nggak di sana? Keputus, gambar keputus, suara keputus juga. Ini pakai wifi atau pakai Oh, provider apa nih? wifi pakai. Iya, Kok putus-putus ya? nggak tahu juga nih, kenapa juga nih. Oke, ulang lagi dong. Berarti tadi ketika pertama kali dengar istilah victim mentality, terus? Sebenarnya ada dua makna gitu. Maksudnya yang Hmm. aku kirain itu victim mentality itu maksudnya gini, orang yang selalu menganggap bahwa dirinya itu sial, dirinya itu nggak bisa sukses, itu ya karena dia tuh sibuk Hmm. menyalahkan sekelilingnya. Seolah-olah ya kalau aku Oke. tuh nggak disupport oleh oleh siapa, nggak disupport oleh ini, Hmm. nggak disupport oleh itu, Hmm. ya aku tuh nggak akan bisa sukses. Pokoknya saya ini Oke. begini gara-gara kamu, gitu. Seperti Oh itu. ya, selalu menyalahkan keadaan gitu Tapi, ya. heeh, iya, tapi Hmm. yang kita bahas hari ini kan lebih ke kenapa ya kok ada orang-orang yang Hmm. sering merasa bahwa sering-sering sudah berniat untuk baik, sudah berusaha sebaik-baiknya rasanya, tapi kenapa aja kok selalu jadi korban? Kenapa kok selalu Yes. ujung-ujungnya ada orang yang mengkhianati dia, ada yang mensolimi Oh, dia? oke. Ya, Ya oke. mungkin ya Ran, kamu maksud itu ya Mm-mm. di IG Live hari ini ya. Em, sebetulnya saya malah lebih ingin membahas tentang orang-orang yang selalu merasa saya adalah korban situasi sebetulnya. Jadi lebih ke Hmm, mindset saya itu selalu menjadi korban. Kenapa sih kok iya. hidup aku harus begini? Kenapa sih aku harus sial banget? Kenapa sih aku harus punya pasangan kayak gini? Kenapa sih pekerjaanku begini gitu? Jadi lebih ke mindset saya tuh orang yang tersakiti, saya tuh orang yang terkorbankan, terzolimi gitu. Oh, oke. Hmm, Kasihan amat ya. kasihan ya, capek ya hidup kayak gitu. Tapi banyak kan ya. Nah, pengalaman Kodania sendiri nih selama 12 tahun ya menjadi seorang terapis. Pasti sering banget dong ketemu dengan klien-klien yang seperti itu pola pikirnya. Iya, betul. Oke Betul. ya. Nah, prosentasenya banyakkan wanita atau laki-laki? Lah ya kalau bicara masalah prosentase,
memang populasi manusia itu kan memang lebih banyak wanita ya, Ran. Oke, oke. Yang ke Jadi terapis juga lebih banyak wanita ya, yang konseling ya. iya, ya, cek aja sekarang yang lagi nontonin kita ini juga lebih banyak wanitanya lali. Oke, oke, ya, ya. Tapi ada satu penelitian menarik ya, kenapa yang ke konselor, yang ke terapis atau yang ke psikolog itu 90% wanita loh. Hanya 10% laki-laki yang punya kesadaran untuk aku butuh terapi, aku butuh ke psikolog gitu. Kalau menurut survei ya, perlu diteliti Kenapa ini itu? kayaknya. Kenapa kok kayak gitu ya? Apakah laki-laki itu gengsinya tinggi atau laki-laki itu susah mengungkapkan permasalahannya ke orang lain gitu? Atau apa ya? Kenapa ya? Kita perlu cari Iya, tahu kalau tuh. heeh. Iya, kalau saya buka-buka dokumen di ini ya data klien ya, 80 sampai 90% tuh wanita loh, Ko Daniel. Laki-laki tuh langka gitu. Jadi kalau pas ketemu klien laki-laki tuh seger gitu loh. Akhirnya ada laki-laki gitu. Oh, gitu ya. Ya kan jarang-jarang jarang-jarang soalnya Iya. Saya gitu. cukup sering sebenarnya dapat klien laki. Bahkan minggu ini tuh Ah, bisa sehari itu laki-laki semua kliennya. Jadi oh ya? hari ini hanya Oh, bapak ini. Iya. Jadi kayak kemarin oh, lah. Kemarin saya dari pagi sampai malam itu kebetulan numpuk gitu. Itu klien hmm. ketemunya para bapak semua. Oh, oke. Iya. Berarti kesadaran bapak-bapak mulai bagus ya sekarang ya? I don't know, mungkin ya aku nggak tahu ya apa ini stigma atau gimana. Sorry loh, bukan gimana-gimana, tapi Iya, iya. mungkin ya kalau bapak-bapak ini juga merasa mungkin ya udahlah kalau aku ngomong sama terapisnya yang sama-sama bapak-bapaknya deh, kali-kali Betul, aja gitu. ya. Mungkin Betul, merasa betul. ih mau dong kalau kalau dilihat cewek gua Ya, ya. bermasalah gitu Ya, ya. betul, betul, betul. Kayaknya iya. Itu juga ada unsur kayak gitu. Iya, benar, benar, benar. Iya. Dan beberapa kali tuh ada klien laki-laki tuh nanya dulu sama admin, Mbak ini nanti psikolognya laki-laki atau perempuan ya gitu. Ya mungkin ada permasalahan tertentu yang kaum laki-laki, itu tadi sih, gengsi mengungkapkan sama yang lawan jenis. Dan mungkin juga kurang nyaman ya, kalau ngobrol sama lawan jenis mungkin gitu ya. Ya sebenarnya tergantung mindset juga. Ya, betul, Ya, betul, betul. tapi itu sebenarnya nggak pas ya. Ada Ya, kayak persepsi gender kan bahwa lo cewek mana mana bisa bantuin gue lah gitulah ya, misalnya betul, gitu. betul. Atau Ya kalau mungkin buat mau membicarakan masalah-masalah lelaki dewasa gitu kan. Mungkin dia kurang nyaman kalau terapisnya cewek, mungkin loh ya. iya kali mungkin ya bisa jadi faktornya sih banyak ya. Iya, iya, betul, betul. Nah, hari ini kembali ke topik nih. Jadi itu saya tuh pengen ngobrolin ini loh, Ko Daniel. Banyak sekali kan kita ketemu di lapangan, klien-klien mau itu laki-laki, perempuan, di usia remaja, usia dewasa, bahkan usia yang mungkin sudah lansia sekalipun, sering tuh merasa mindsetnya tuh saya adalah korban keadaan, saya adalah korban situasi. Terus kemudian mereka seneng banget mengumbar cerita ke mana-mana gitu ya. Terus kemudian shopping terapis juga, shopping psikologis, shopping psychiatry gitu kan. Terus kemudian mengumbar cerita yang sama dan selalu menceritakan, hidupku tuh begini-begini, anakku tuh begini sama aku dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang ingin saya angkat sih sebenarnya malam ini gitu. Kenapa sih orang-orang tertentu tuh selalu kok mindsetnya gitu, selalu merasa hidup saya tuh paling sial, saya tuh nggak beruntung, saya tuh nggak bahagia, saya nggak dicintai gitu-gitu loh. Selalu aja merasa Hmm, jadi korban keadaan. Padahal kalau orang lain lihat ya, Bu, ya ampun, anaknya sukses semua gitu. Anaknya setiap hari nemenin, datang ke rumahnya, harta benda juga berkecukupan, mau fasilitas apa, mau beli apapun juga bisa, makan cukup, cukup. hmm, Tapi tetap aja mentalitasnya selalu merasa jadi korban keadaan gitu kan. Sering nggak ketemu orang hmm. kayak gitu? Banyak nggak? Sering, Sering ya? ya, sering. Sering ya? Ya. Oke. Okay. Ya, Nah, gini, ya, huh? eh, Hmm? terus terang, ya saat saya akan ketemu klien. Hmm? Maksudnya gini, pada saat jadi ada prosedur yang saya biasanya berikan pada saat Ya, screening. Apakah oke. orang ini akan menjadi klien saya? Apakah saya akan bersedia untuk menangani atau membantu mereka menangani kasusnya? Saya Oke. screening Hmm. biasanya. Hmm. Jadi di Hmm. awal, saya selalu menekankan dulu pada mereka, biasanya di sesi konsultasi awal ya, sebelum masuk Ya, program. Saya selalu oke. Hmm. katakan, well, gini ya, maksudnya
Ini secara singkatnya, saya selalu katakan bahwa actually nobody can help you. Gitu. Oke. Saya akan selalu katakan bahwa ya saya berikan sedikit pemahaman juga bahwa sebenarnya apa sih yang bisa kamu kontrol di dalam dunia ini, di hidup ini tuh apa sih yang kamu bisa kontrol? Kan nggak Ya, ada. ya. Betul. Yang kamu bisa kontrol hanyalah responmu atau sikapmu terhadap apapun kejadian maupun orang-orang lain. Tapi kamu tidak bisa mengendalikan apakah orang ini akan bersikap seperti A atau seperti B terhadap kamu. Itu nggak Yes. bisa. Hmm, Nah, hmm. kalau kamu memang nggak bisa mengontrol kehidupan di sekitar kamu, maka fokusnya adalah bagaimana kamu memperkuat dirimu sendiri. Nah, kadang Oke. sama yang cowok nih, kalau sama bapak-bapak nih, saya nanya gini, Pak atau Bro gitu ya, Iya, iya. Bro tahu itu nggak Bruce Lee? Wah Bruce Lee itu, ya Oke, itu iya. kamu tahu kan? Bruce Lee itu pernah ngomong gini, jangan pernah berdoa minta diberi hari yang mudah, wes, ya. Tapi Oke. berdoalah minta diberi kekuatan untuk menghadapi Ah, hari sulit. itu wah, itu oke. engkong Bruce Lee ya gitu. Oke. Nah, iya, Jadi saya ya. selalu tekan sama calon klien ini Hmm, supaya kalau kamu memang mau sembuh, kalau kamu memang mau beres masalahmu, you responsibility for your life. Pernah jadi korban. Halo, tadi tadi aku ngoceh lampanya masuk gak ya? nggak masuk. Nggak masuk. Oh, Nggak masuk. Tadi sampai apa ya terakhir ya? Oh, ini ya, jangan pernah punya mental kita tuh adalah korban gitu. Tadi. ya, maksudnya gini, gini deh. Aku singkat aja biar cepat ketangkepnya ya. Ya, ya, Intinya oke. mungkin memang di masa lalu kita pernah jadi korban, Yes, ya. Tapi kalau kita betul. mau ubah, kita harus berhenti memikirkan kita korban, kita ambil tanggung jawab kita. Iya, dimaafkan ya teman-teman yang masih menonton ya. Ini buffering terus nih. Tadi sampai di Kalau mana? teman-teman Hmm? teman-teman sendiri bisa dengar nggak tadi apa yang saya katakan, nangkep nggak? Atau jangan-jangan cuma Rani doang? Teman-teman coba kasih komen. Komentar Kan dong. terjadi Ya, teman. komentar. Ya, Hmm, oke. Tadi sampai di mana ya? Sampai masa lalu tadi ya, masa lalu ya. Terus, ya intinya apapun masa masa lalumu, kalau kamu memang mau berubah, ya kamu ambil tanggung jawab. Sekarang kamu yang action, gimana caranya kamu jadi lebih baik. Nggak peduli orang-orang lain mau mm-mm. berubah atau enggak gitu. Ini biar cepet Yes. ngomongnya. Oke, intinya gitu ya. Karena kan banyak banget itu orang-orang di luar sana nih ya, entah itu klien ataupun teman-teman di luar sana, seringnya tuh menuntut orang lain dulu untuk berubah. Misalkan anak ke orang tua atau suami ke istri, pacar gitu. Aku nggak akan mau berubah sebelum dia berubah gitu. Dia itu mungkin orang tuanya, mungkin anaknya, pacarnya, pasangannya gitu kan. Selalu menuntut berharap orang lain dulu Hmm. yang berubah gitu. Dan berharap bisa merubah orang lain gitu sebelum dia mau berubah. Nah, ini kan sebetulnya ciri-ciri orang yang tidak memegang penuh tanggung jawab atas hidupnya kan gitu. Karena selalu menunggu orang lain berubah dulu gitu. Ya kalau berubah ya oke ya syukur, tapi kalau enggak masa kamu mau nungguin dia terus berubah gitu. Kan kayak gitu Iya. ya, teman-teman ya. Gitu. Yes. Iya. Oke. Nah, ini saya mau bagikan dulu dong 10 ciri-ciri atau tanda seseorang yang punya
victim mentality. Jadi mentalnya mental selalu merasa jadi korban gitu ya. Yang pertama, mereka tidak pernah mau mencoba dan mudah menyerah gitu. Nah, itu kalau kita lihat dari awal kayak tadi Ko Daniel sampein di screening awal, mungkin ketika wawancara, konseling gitu, pasti kita kan merasa ya, ah kok baru nyoba sedikit aja udah mudah menyerah. Contoh nih, punya pikiran seluruh dunia tuh benci, nggak suka sama aku, misalnya gitu. Atau satu sekolah tuh nggak suka sama aku. Ternyata setelah dicari-cari gitu, ya ampunnya nggak suka sama dia cuma 2 orang dunia. Iya, Baru, ya kan? Baru nyoba, misalkan contoh, betul banget. baru nyoba PDKT ke 2 cewek ditolak. Katanya seluruh wanita di seluruh dunia nolak aku, nggak ada yang mau sama aku. Padahal cuma baru nyoba 2 kali. Oh my God, gitu. Itu ciri-ciri yang pertama ya, teman-teman ya. Kalau orang-orang di sekitar kita punya victim mentality. Kedua, selalu mengasihani diri sendiri. Seperti yang tadi kita cerita tuh ya, Ko Daniel ya. Ya ampun, hidupku tuh loh, kok kayak gini banget sih. Ya, apa wah, pokoknya drama banget. Nah, pertama kali kalau kita ketemu dengan orang-orang yang seperti ini, pertama kali mungkin kita akan percaya, apalagi kalau teman-teman ya, maksudnya orang awam gitu ya, ketemu sama contoh ibu-ibu atau bapak-bapak. Pokoknya tuh yang diceritain tuh yang melas-melas gitu loh. Nah, kita sebagai orang awam mungkin untuk pertama kali denger, kasihan banget ya itu ibu, iya nih anaknya nggak pinter nih, wah gini nih, gini, gini, gini. Tapi coba kalau Anda sudah ketemu dia 2, 3, 4 kali, blenek lama-lama yang diceritain itu lagi, itu lagi gitu kan. Nah, itu mentalitas selalu mengasihani diri sendiri gitu. Jadi ciri yang kedua ya, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, mereka tuh selalu fokus sama hal yang negatif gitu ya. Ya, ya kita kan dalam hidup ini ya, Ko Daniel ya, berkah tuh kan banyak banget sebetulnya. Ya, tinggal kita kan mau lihatnya ke yang mana. Contohnya, misalkan kita naik kereta api gitu ya, naik kereta api. Ko Daniel di sampingku misalnya gitu ya. Lihat ke jendela di sebelah kiri. Aku lihat di jendela sebelah kanan gitu ya. Padahal pemandangan kanan kiri itu sama aja, pohon-pohon, ijo-ijo, pegunungan. Buat aku itu suatu hal yang indah banget, positif banget. Wah ya ampun, 1 tahun aku belum tentu bisa naik kereta api lihat pemandangan seindah ini, ijo banget nih, mataku seger. Sedangkan Ko Daniel ngomel gitu, misalnya contoh ya gitu. Pemandangan dari tadi kok hijau aja terus nggak ada warna lain, apa jelek banget sih gitu. Kalau hijau mah aku lihat di depan rumahku juga bisa gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi sepanjang jalan tuh ngomel aja terus fokusnya ke hal yang negatif padahal yang kita lihat sama gitu kan. Nah, ini kan berarti kembali ke sudut pandang gitu. Kita mau pilih fokusnya ke mana gitu kan ya, Ko Daniel ya. Terus Iya, yang keempat, membiarkan orang lain mengendalikan hidupnya. Nah, ini klien-klien yang seperti keputusan dalam hidupnya, kebahagiaannya, keceriaannya, senyumnya, semuanya tuh bergantung pada respon orang lain ke dia. Misalkan ya tadi orang tua ke anak, atau anak ke orang tua, pasangan, atau ke pacar. Ya kalau dia mukanya hari ini cemberut, misalkan ngomong gitu ya, pasanganku sih mukanya hari ini cemberut sih, ya gimana aku mau bahagia. Nah berarti kan kita menyerahkan tombol untuk bahagia di tangan pasangan kita, bukan di diri kita sendiri. Itu ciri-ciri yang keempat gitu ya. Terus kemudian ciri-ciri yang kelima, doyan banget menyalahkan orang lain gitu. Apa-apa, tapi berarti ini termasuk loh Ko Daniel. Berarti tadi yang selalu blaming orang lain itu berarti termasuk di mentalitas victim mentality berarti. Karena apapun yang terjadi dalam hidupnya tuh selalu orang lain yang salah, selalu pihak lain yang salah, nggak pernah lihat ke dalam dirinya sendiri gitu kan, nggak pernah mau ambil tanggung jawab gitu. Terus yang keenam, melebih-lebihkan keadaan gitu. Keadaannya kayaknya sebetulnya biasa aja. Mungkin suatu saat anaknya pas kebetulan nggak bisa nganter si maminya ini kontrol ke rumah sakit misalnya gitu ya. Sebetulnya biasa aja ya karena masalah kerjaan. Maminya ini ngelebih-ngelebihin gitu. Cerita sama si dokter A, B, C, anakku tuh nggak ada yang pinter, nggak berbakti. Aku tuh bla 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 gitu. Jadi kayak lebay banget tuh melebih-lebihkan keadaan gitu. Dan ciri-ciri yang terakhir, selalu membuat alasan ketika merasa nggak sanggup gitu. Misalkan stuck pada satu hal gitu ya, selalu aja ada alasan, ya iyalah soalnya kan kemarin aku gini, ya iyalah karena mereka gini, ya iyalah aku kan gini. Selalu ada aja alasan. Nah, kita berhubungan dengan orang-orang kayak gini ini kan capek banget ya, Ko Daniel ya. Ya, iya, dalam hal ini mungkin kita sebagai seorang terapis, sebagai terapis aja kita capek banget ya kalau ketemu klien kayak gini. Apalagi kalau teman-teman punya orang terdekat yang seperti itu. 1, 2 hari mungkin nggak kerasa, bertahun-tahun hidup tuh kayak melelahkan banget ya. Kalau seseorang punya mentalitas seperti itu ya. Nah,
Terus pertanyaannya, Ko Daniel, pertanyaannya kan pasti teman-teman penasaran. Pertanyaannya, mentalitas kayak gitu tuh asal muasalnya dari apa? Kenapa orang bisa punya mental kayak gitu? Dan bisa disembuhin nggak sih? Pertanyaannya pasti kayak gitu. Kalau menurut Ko Daniel, kira-kira apa sih yang bikin seseorang tuh punya mental kayak gitu? Emang bawaannya gitu, atau emang dia tuh punya sifat ya drama queen itu suka lebay berlebihan, atau karena lingkungan yang membentuk dia kayak gitu sih? Kalau selama ini loh ya, ketemu orang-orang itu. Hmm. Yang tadi kemungkinan-kemungkinan yang Rani sebutin tadi itu semuanya masuk sih Semuanya sebenarnya. masuk ya. Oke, bisa dari mana aja berarti ya? Jadi bisa jadi karena bentukan keluarga dari awal yang Yes. misalkan nggak pernah mau misalkan menjalani sebuah proses, ya. Ya, Jadi betul. ya pokoknya maunya ini harus sesuai dengan kemauanku sekarang ini, Hmm, gitu. hmm, Dan begitu begitu nggak dapat, maka dia akan dia berhak untuk marah, dia berhak untuk yes. komplain, malah hanya Hmm. kepentingan dia aja yang paling penting gitu. Ah, oke, oke, ya. Ya, Berarti yang seperti anak-anak yang itu. terlalu dimanja gitu, misalnya selalu keinginannya selalu mudah terpenuhi gitu ya. Terus selalu ditolong kalau misalkan punya kesulitan apa. Hmm, betul. Tolong ini, tolong orang tua yang dengar omongan saya barusan jangan terus anaknya dicemplungin sendiri ke dalam kesulitan, enggak loh ya. Tapi Iya, maksudnya iya, tuh iya. orang tua itu tetap jadi sahabat ya, teman untuk Yes. berbagi, ya Mm-mm, selalu mm-mm, ada anak kesulitan, tapi biarkan mm-mm. anak memproses itu, sembari orang tua ini ibaratnya cukup menjadi seorang coach aja untuk dampingin Ah, ah, proses ini betul, betul. itu. Bukan berdiri Terus di ada, depan anak, tapi di samping ya. iya betul, ya bentukan Hmm. lingkungan juga bisa. Kalau bentukan lingkungannya Yes. terbiasa nyalain sana sini terus, ya orang Betul. ini juga akan kebentuk bahwa dia selalu kebiasaan nyari kambing hitam, ya, bukan yang putih tapi Ya, yang hitam gitu, yang buat ya. disembelih, kok disembelih disalahin gitu. Oke. Iya, ya. Gitu. Berarti victim Iya. mentality ini bisa dari faktor internal, karakter juga ada, bisa juga ya, Ko Daniel ya, ada karakter orang-orang tertentu yang memang mentalitasnya udah kayak gini dari kecil gitu ya. Dan itu akan susah ya, karena kan sudah sekian puluh tahun dia hidup dan merasa nyaman dan terbiasa dengan mentalitas kayak gitu. Mungkin mendapatkan Iya. belas kasihan dari pihak kanan kiri, selalu ditolong dengan semua cerita-ceritanya yang lebay gitu mungkin. Susah ya Iya, kalau udah iya. bawaan lahir ya. Dan kalau mobil mau diservis itu bukan cuma mungkin diganti businya atau diganti oli, tapi ini seluruh mesin harus diturunin ini. Iya, Ganti total. maksudnya Hmm. bentuknya ini seperti seolah-olah dibentuk dari awal lagi perilakunya Yes. sejak kecil. Ya, ya. Mudah, nggak mudah ini yang seperti ini, tapi ya asalkan orangnya punya kesadaran dan mau berubah, sebenarnya tetap bisa. Iya, iya, betul. Oh iya, teman-teman, ini saya tuh Kak Rani masih posting di story, teman-teman masih bisa baca tuh satu sindrom ya, kodenya namanya Cinderella Complex gitu. Nah, Cinderella Complex nih saya rasa juga ada kaitannya dengan victim mentality ini karena selalu merasa dirinya yang lemah, tidak berdaya, tidak mau mengambil tanggung jawab atas hidupnya, selalu membiarkan orang-orang untuk mengendalikan dirinya dan mengambil keputusan atas hidupnya gitu. Dan ini pengalaman nyata banget sih. Kemarin juga habis ada klien juga Cinderella kompleks gitu kan, seorang cewek gitu. Itu juga karena terbiasa dari kecil apapun keinginannya tuh selalu sangat mudah untuk dipenuhi. Jadi orang tuanya tuh otomatis sudah menyediakan semuanya. Ya sebetulnya semua maksud orang tua tuh pasti baik adanya ya. Nggak ada orang tua yang mau menjerumuskan anaknya. Cuman sometimes perlakuan-perlakuan yang seperti itu sejak kecil justru malah berbuah tidak baik ketika seorang gadis ini remaja gitu. Dan akhirnya ketika mau menghadapi tantangan apapun itu, misalkan tantangan kuliah, ujian, atau apapun, mudah sekali menyerah gitu loh, kodenya. Gampang banget Hmm. menyerah gitu. Jadi kayak menganggap mungkin hal yang kecil buat orang lain, sebetulnya dia ya bisa lah cuma ngelewatin itu aja, tapi udahlah aku sanggup, udah nikah aja deh gitu. Ada juga ya kayak gitu tuh. Udahlah nikah aja deh gitu. Nah gitu. Padahal nikah juga nggak menyelesaikan masalah kan. Tapi dia selalu berpikir, udahlah masalah selesai kalau aku udah nikah, nggak usah mikir berat-berat lagi deh gitu. Cinderella kompleks ya. Benar-benar itu ada tuh. Cinderella kompleks. Kalau yang cowok tuh namanya Peter Pan kompleks teman-teman. Nanti aku bahasin deh ya. Cinderella buat Iya. yang cewek ya,
Oh, apa? Ternyata ada namanya Peter Pan ya. Ada. Dan kalau secara global tuh namanya fairy tale syndrome ya, fairy tale syndrome. Jadi seolah-olah kayak hidup dalam dunia dongeng gitu loh. Maunya apapun serba mudah, terus kemudian nggak mau menghadapi kesulitan. Kalau ketemu tantangan sedikit selalu menyerah, selalu mengandalkan orang-orang di sekitarnya gitu. Fairy tale syndrome. Nanti aku bahas deh di story ya. Nah, kenapa kok Nah, namanya bukan Peter Parker syndrome gitu? wah itu aku mau juga dong kalau ada sindrom kayak gitu mau aku. Iya, ntar tiba-tiba lo bisa nempel di dinding loh. Iya. Bisa ngeluarin itu ya macam-macam ya. Oke, nah, Ko Daniel, ini kan tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri victim mentality gitu. Nah, pernah nggak sih selama ini ketemu sama klien kayak gitu, terus treatment yang tuh gimana? Maksudnya kalau menghadapi orang-orang yang seperti ini gitu, kan nggak mudah ya pasti ya. Nggak mudah sih, bener. Biasanya ya itu tadi setelah apa 1, 2, atau 3 kali pertemuan mulai ini kelihatan ini polanya Kelihatan ya selalu aslinya. Iya betul. bahas masalah yang sama terus ya apa ya Hmm, ya intinya adalah semua proses yang dia jalani itu nggak bisa berhasil seperti yes. itu Ya, ya. ya, ya. Benar. Tapi kalau diminta untuk action, misalkan ngerjain PR-PR-nya, hal-hal yang harus sehari-hari dia lakukan, perubahan yang dia lakukan itu tetap nggak mau, jadi maunya Ya, tuh instan. Gitu. ya betul. Ya, terhadap yang seperti ini, saya mendapati hasil yang bervariasi. Ya, Oke. ada kadang-kalanya saya harus sangat tegas, ya, sangat tegas, Hmm, bukan harus galak pasang wajah hmm, serem, bukan. ya. Saya kan selalu nice gitu kan, smile gitu. Iya. Ya, saya kadang ngomong agak nyolot juga tuh sama klien-klien Ah. yang seperti itu gitu ya. Saya agak nohok juga ngomong bahwa lu mau sampai kapan sih begini terus gitu loh. Bahkan Betul. kadang saya ada ngomong sama si klien ini, nah ini terutama nih ini dari princess lah. Iya, Saya iya, pernah loh betul. waktu beberapa tahun yang lalu tuh pernah Mm, ngomong mm, itu kemana nggak usah jadi princess lah lu drama main drama dong itu mm. kapan mau ambil tanggung jawab atas hidupmu atas Oke. keluargamu Iya, gitu iya. ya ada sih yang Hmm. sembuh sih habis itu tuh mungkin kayak ketampar gitu ya nggak ada Hmm. bisa nggak dapetin apapun dari saya gitu ya ya wis Hmm. akhirnya berubah gitu ya tapi Oh, juga ada yang sometimes tuh mereka itu hanya konselor atau terapis tuh sering lagi. Buat halo teman-teman yang, ya, ya. ya. Buat teman-teman yang mau komentar, yuk silahkan ya, boleh ya, tulis di kolom komentar. Oke, lanjut gimana kok? Jadi mereka tuh cuma kepingin cerita, mereka tuh pokoknya tuh merasa di Ah, aku. Ya kalau kalau mereka tuh bisa cerita terus kalau itu seperti itu. ah, hmm. Kadang juga cuma Solusi. butuh dikasihani aja gitu ya. Iya, mereka tuh lagi main drama. Jadi pada saat mereka dikasih solusi atau diminta untuk, yuk kamu lakuin action yang nyata untuk beresin masalahmu ini, mereka akan selalu Hmm. ngomong, ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Sebenarnya Hmm. itu kan adalah mereka tuh lagi kepengen jadi center of attention gitu. Iya, Di betul. susah kayak seperti itu memang memang susah banget untuk sembuh ya Ya. memang. Oke. Tapi biasanya di screening awal gitu udah kelihatan ya. Maksudnya kalau oh kayaknya klien ini Begini punya bibit-bibit ini. ya help ya menolong ya kalau screening awal itu ya karena ibaratnya saya tuh kan udah kayak tanda tangan kontrak gitu ya sama mereka set frame bahwa Hmm. this is your life, this is your responsibility. Hmm. So, I'm just helping you. I'm just assisting you. Ya, itu jadi ya itu. Jadi pernahkah saya ketemu klien, aduh, Ya, ini kok ya. Hmm. muter-muter. Ya, ya. Oh Jadi ya. pernahkah, Nah, oke. enggak, sebentar. Pernahkah saya ketemu klien yang seperti itu? Pernah. Ah, Tapi mungkin oke. enggak tahu karena mungkin sudah di screening dulu. Ah, oke. Ya. Karena biasanya kalau mereka mereka memang masih punya sikap mentalitas seperti itu, mereka biasanya enggan untuk lanjut sama saya. Iya. Nah itu, iya. Heeh. Pasti terus nggak berlanjut ya. Karena motivasi untuk
lebih baik itu juga lemah banget sih ya, nggak dari dirinya sendiri Iya, biasanya satu ya. lagi, apalagi Hmm. saya charge-nya mahal. Gitu. Cas mahal juga menentukan ini ya, motivasi seseorang ya. Serius, bukannya bukannya kita ngomongin matre, duit dulu, enggak ya. Tapi kadang orang cuma kalau sekedar pengen aktualisasi diri hanya untuk pengen didengar bahwa wow masalahnya banyak banget. Jadi pikirnya 1000 kali kalau mau bayar aku gitu. Ah ya, itu juga screening secara alam. Bener. Tapi ya, Iya iya, halo. Terus tadi waktu di, hah, halo. gimana? Jadi ibaratnya gini, ya ibaratnya kalau memang benar-benar memang mau berubah, apapun siap untuk dia lakukan gitu loh. Ya, oke. Mm-mm. Hmm. Dan tentunya Gitu. motivasi motivasi itu harus munculnya dari diri sendiri ya. Karena bukan Ya, karena diajak orang lain, bukan karena keluhan orang lain gitu ya. wah, nggak bisa itu. Kalau dari saya ke terapis, saya mau berubah, misalkan saya mau berhenti ngerokok. Kenapa? Ya karena disuruh istri saya. Ampun dah. Biasanya yang kayak Nggak gitu akan mah nggak bisa bakal ya. sembuh. Nggak bakal Iya, sembuh ya. Oke. Hmm. iya, Terus ini kan juga banyak banget kasus-kasus yang sekarang orang tua merasa anaknya bermasalah. Itu kan klasik banget ya. Anakku kok begini, anakku kok begitu gitu dan lain sebagainya. Nah, padahal si anak sendiri juga seringnya kan nggak mau karena dia merasa kok aku yang jadi korban gitu kan. Kok kenapa aku yang harus ke terapis? Kenapa aku yang harus ke psikolog? Kok bukan mami atau papi aja gitu. Itu kan juga nggak iya, mudah juga kan. iya, benar. Tapi sebenarnya kasus yang seperti belum tentu victim mentality juga. Karena Yes, dia ya merasa, betul. lah, Hmm. mah yang punya problem kok, loh, papa yang Hmm. punya problem kok aku Ya, yang ya, diobrolin ya, terus. Saya betul, pernah ketemu betul. anak-anak Mm-mm. SD, bahkan SD, SMP, ngomongnya juga gitu. Ya, yang butuhnya terapi itu kan harusnya mama atau papa gitu. Gitu. Anaknya aja bisa ngomong gitu ya. Iya, iya. Dan itu banyak. Hmm. Saya ketemu kasus-kasus anak-anak tuh banyak. Oke. Ya, ada Nah, orang tua yang merespon baik. Mereka mau terima masukan terhadap anak. Kamu yang seperti itu. kasus-kasus anak dan orang tua seringnya juga orang tua yang butuh di konseling dan terapi ya. Oh iya, memang. Hmm, hmm, hmm. Oke, tapi tadi di awal Ko Daniel kan sempat sempat mengira bahwa pembahasan kita tuh sedikit beda ya tadi ya pendekatannya ya. Lebih ke arah Enggak, apa tadi yang di sama ya? enggak Kayak gini juga ya? sama. Ya, Sama ternyata ya? ya itu yang sama lah. Iya. Sama ya? Oke, oke, oke. Karena victim mentality itu memang luas ya teman-teman ya. Maksudnya dari 7 ciri-ciri itu kan itu nanti bentukannya tuh sudah bisa beda gitu. Arahnya kan bisa beda-beda. Nah, tapi yang jadi problem itu kadang kepribadian kayak victim mentality ini gitu di dalam kehidupan nyata mungkin untuk orang awam tidak akan mudah untuk mendeteksi ya di awal ya. Ya, memang yang paling ngerasain itu pasti orang terdekatnya gitu. Nah, tapi sebagai orang awam terkadang kita gampang terkecoh gitu karena mereka tuh rata-rata pasti sih yang saya temui ya selama ini ya. Mereka biasanya tuh pinter banget untuk membawa suasana, pinter banget mempersuasi orang lain untuk bersimpatik sama dirinya, pinter banget mengarang cerita dan lain sebagainya. Seolah-olah saya itu korban. Pokoknya apapun yang terjadi saya korban gitu ya. Meskipun itu nggak diucapkan secara langsung ya, Ko Daniel ya. Cuman kita sebagai orang lain yang mendengar perasaan hidup kamu kok sial banget ya, habis begini, habis begini, habis begini gitu. Kok kayaknya kasihan banget. Nah, dia tuh selalu haus untuk mencari rasa simpatik orang lain itu loh. Tapi ya percaya nggak percaya ya, Ko Daniel, ketika kita misalkan sebagai teman, terus kemudian ada teman kita yang victim mentality kayak gitu, terus cerita ke kita, nggak mempan ternyata karena kita lebih galak daripada dia gitu. Kita berani tegas maksudnya. Nah, kita berani apa ya? Kayak tadi lah, misalkan lah, kayak Ko Daniel bilang lah, mau sampai kapan sih hidup kamu kayak gitu terus? Nah, biasanya mereka udah nggak akan tertarik lagi cerita sama kita. Mereka akan Oh mencari iya, orang-orang yang, ya kan? Karena nggak
gitu, kita nggak kasihan sama dia, jadi respon kita nggak seperti yang mereka harapkan. Mereka akan mencari orang-orang baru lagi yang akan bisa kasihan sama dia, mau mendengar ceritanya, syukur-syukur bisa nangis bareng. Parah ya, Ya, ntar ceritanya juga mental-mental gini. aja dari waktu ceritanya itu terus sama terus, tapi juga Yes. nggak keluar dari lingkaran itu, dia nggak melakukan Ya, breakthrough, nggak melakukan apapun ya, untuk bisa keluar dari situ. ya. Alasannya selalu nggak bisa karena ini, nggak bisa karena ini, dan Ya. sebagainya. Entah tahun-tahun ketemu lagi juga masih sama, terus seperti itu. Alasannya segudang ya. Kayak tadi ciri-ciri yang ke-5 atau 6 tadi ya, selalu punya excuse atau alasan untuk tidak melakukan apapun ya. Iya, betul. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari Miramitsu. Halo Kak, aku izin tanya, kalau sebagai orang awam dan ketemu orang dengan victim mentality, ada nggak sih hal yang bisa kita lakuin atau nggak boleh kita lakuin untuk bantu mereka gitu? Nah, pertanyaannya kembali ke pembahasan yang tadi ya, Miramitsu ya. Terkadang orang-orang yang punya kepribadian victim mentality ini sebetulnya dia tuh nggak butuh untuk dibantu. Karena yang dia butuhkan tuh lebih banyak ke simpati, dia butuh untuk didengar, dia butuh untuk orang-orang tuh, oh kasihan banget sih, kamu begini, begini, begini. Nah di situ kita harus jeli ya, Miramitsu sebagai seorang teman, coba perhatiin lagi, dia tuh cuman butuhnya apa ya, perhatian-perhatian yang simpati-simpati yang seperti itu, atau memang dia butuh dibantu. Tapi saya rasa sebagian besar orang yang punya mentalitas korban itu akan sulit untuk dibantu. Apalagi kalau kita cuman ya sebagai temennya biasa gitu kan. Jadi, karena ya dia masih menikmati kok, ya Ko Daniel ya. Banyak banget gitu kasus-kasus klien di luar sana. Kadang-kadang saya juga tegas sih gitu. Eh iya tapi kan saya gini Bu, iya tapi kan saya gini Kak, iya saya begini gitu. Anda menikmati ya situasi itu ya. Kadang-kadang tak gituin loh. Anda kayaknya enjoy ya dengan situasi itu ya. Nikmat ya, Bu ya. Ya Sadis juga. enggak. Kenapa? Kenapa? Lu sadis juga. Saya. Iya ya, kayak harus belajar sadis kayaknya doang ketawa-ketawa gitu. Tapi kalau ngadepin klien kadang-kadang sadis, kadang-kadang aku tuh nggak sadar, aku juga suka bentak gitu loh. Kadang ditelepon kan, kamu mau sampai kapan kayak gini terus gitu. Kalau kamu tinggal pilih deh pertemuan kedua, kamu coba tentukan pilihan kamu gitu. Kamu mau berubah atau enggak? Kalau memang nggak mau, aku udah nggak sanggup lagi bantu kamu sih. Mungkin kamu bisa minta bantuan sama yang lain aja gitu. Kesel kadang-kadang kesel ya kan, daripada kamu ya kita seneng-seneng aja ya dibayar kamu konseling sama saya ya ayo, tapi saya lebih prioritas kayak tadi ya, kayak Ko Daniel bilang, saya lebih prioritas kamu tuh betul-betul mau berubah dan dibantu. Enggak 10 kali kamu ketemu sama psikolog, kamu berani bayar berapapun, tapi kalau selama mentalitasnya tetap jadi korban ya nggak akan ada perubahan lah. 1 tahun, 5 tahun lagi kehidupannya tetap sama-sama aja itu. Akhirnya terus, tapi sering kali itu kliennya kemudian hilang sendiri gitu. Nanti tiba-tiba beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian, nanti sering kali muncul sendiri kok Daniel. Oh, Bu Rani masih ingat sama saya enggak gitu kan gitu. Siapa ya? Itu loh dulu yang begini begono begono begono. Ceritanya masih tetap sama. Masih tetap terbelit dengan masalah yang sama. Kadang-kadang aku ketus juga sih. Oh, masalahnya masih sama toh gitu. Aku kirain udah berubah gitu. Enggak Bu, masih sama. Oh my God, 5 tahun nggak ketemu, masalahnya masih sama aja terus. Aduh. Kadang-kadang tuh dalam hati pingin ngomong, aduh bu, yang dikeluhin 5 tahun lalu suaminya, masalahnya sama, sekarang suaminya, apa nggak mau ganti suami aja gitu. dalam hati kadang pingin ngomong kayak gitu. Daripada ibu ngeluh aja terus masalah yang sama gitu, tapi actionnya nggak berubah, ya 5 tahun tetap gitu-gitu aja, nyalahin orang, dan nggak melakukan apa-apa. Jadi untuk Miramitsu ya, apa namanya, hal-hal yang boleh dan tidak boleh, saya rasa kamu boleh banget untuk bersikap lebih tegas. Maksudnya dari kata-kata kamu, dari ekspresi wajah kamu, cara kamu menanggapi tegas aja gitu. Karena seringkali kalau kita ketemu victim mentality kayak gini, mereka cuma butuh disimpati gitu. Ya namanya orang Indonesia ya, Ko Daniel ya, dari 10 orang, 8 sampai 9 orang pasti bersimpati. Mungkin ini kayak budaya timur ya, budaya timur, budaya Indonesia gitu, pasti mendengarkan cerita kasihan, simpati, oh kok gini banget gitu. Nah, semakin Miramitsu melakukan hal itu, semakin mereka seneng, dan sebetulnya semakin membakar mentalitas korban itu di dalam diri si teman-teman kita itu gitu. So, ya saran saya tegas aja deh
itu supaya nggak buang-buang waktu kamu gitu. Banyak juga loh kok Daniel, saya tuh sering dengar cerita ya, yang tadi misalkan Cinderella kompleks, kemudian victim mentality gitu. Jam 12 malam telepon tuh sahabatnya gitu. Ah, aku diginiin nih sama pacar aku gini 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 gini. Oh, udah sahabatnya simpati dong. Ya kamu gini gini, udah diarahin, dikasih tahu gini 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 gini. Udah besoknya tiba-tiba udah baikan lagi sama pacarnya kayak nggak ada apa-apa gitu. Nah, yang jadi temennya kan kasihan jam 12 malam lagi enak-enak tidur atau lagi ngerjain tugas, diceritain panjang kali lebar 2 jam cuman curhat gratis pula ya kan. Terus kemudian dikasih solusi segala macam, nggak ada action. Besoknya udah baikan lagi sama pacarnya. Bulan depan sama lagi kejadiannya, aku diginiin lagi gitu. Sampai 5 tahun kemudian juga tetap sama kisahnya gitu. Tapi nggak tetap tetap aja hubungannya tetap kayak gitu-gitu aja sama pacarnya dan tetap curhat-curhatan terus. Nah, sekarang tinggal pilihan aja sih. Saya sering banget juga ngasih nasihat nih buat teman-teman, buat para klien. Anda sebagai temen gitu, mau sampai kapan Anda menghabiskan waktu Anda dengerin cerita yang terus kayak gini terus gitu. Nggak dibayar loh, gratis. Mending kalau ditraktir mie ayam, atau mending kalau dibayar gitu kan, per jam gitu kan hitungannya kan gitu. Nggak dibayar, gratis, ditelepon tengah malam, 2 jam, 3 jam curhat. Besoknya dia enak-enakan sama pacarnya, lupa deh sama kita gitu. Nah, mungkin ini juga contoh ya buat kita semua ya, teman-teman, pembelajaran bahwa victim mentality itu ya selama seseorang tuh menikmati gitu ya, menikmati perannya ya, kalau saya amati ya. Dan kita sebagai teman tuh seringkali yang dikorbankan gitu loh. Harus mendengar Iya. ceritanya, harus menasehati berulang-ulang, tapi nggak ada action yang beda, sama-sama aja terus gitu. Oke, Iya. terpana ya, cerita para gadis. Terpana ya. Karena saya biasanya begitu sudah satu dua kali, saya akan tanyanya langsung to the point. Lalu Nah, kamu pengennya gimana? Gitu yes, aja. ya, Terus betul. kira-kira apa yang kamu bisa lakukan? Kamu mau Ya, gimana rindunya gitu. ya, betul, Dan, betul. dan ketahuan banget itu nanti yang victim Cara menjawabnya mentality. ya. Iya, ntar ketahuan ya muternya ya saya nggak bisa ini, saya nggak bisa Tapi itu. saya, tapi, Gitu 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 gitu. Ntar ya, sama ya. lagi. Oke, ha, ha. Iya Itu tuh. makanya suruh gitu. Ya. Mikir dia kalau belum punya teman. Iya nih kayaknya mungkin Miramitsu kalau ketemu temen yang kayak gitu, temennya suruh bayar aja per jam gitu kan. Ya daripada gitu buang-buang buang-buang waktu gratis, besoknya cerita lagi, cerita yang sama lagi gitu. Emangnya kita energi untuk mendengar itu apa namanya? Nggak capek apa dengerin orang cerita ya kan? Oke. Nah, tapi apa pengalaman saya sendiri ya, kalau Daniel ketemu dengan orang-orang seperti ini gitu, yang saya temui kebanyakan sih yang sudah-sudah itu kebanyakan wanita ya gitu. Karena ya mungkin banyak juga ya laki-laki di luar sana yang punya mentalitas korban kayak gini, tapi kebetulan itu kan wanita gitu. Dan ciri Mentalitas utamanya kita sih banyak ya, yang laki-laki banyak ya. banyak. Cuma mereka caranya caranya bermain drama beda. Banyak condong ke mungkin nggak terlalu banyak ngomong, tapi ya Ah, tetap aja nggak kemana-mana gitu. nah, oh ya, satu hal lagi nih. Misalkan seseorang yang punya victim mentality kayak gini, kebetulan dia adalah orang yang cerdas banget, maksudnya smart dan kecerdasannya di atas rata-rata. Wah, itu kayaknya semakin seru tapi semakin bahaya ya, Ko Daniel ya. Oh iya, dia Iya akan kan? menganalisa sesuatu, termasuk Hmm, menganalisa eh, menganalisa dan menemukan celah-celah masalah di balik setiap solusi yang ada. ya, yes. Oke. Dan ini loh mentalitasnya untuk menyalahkan orang-orang di sekitarnya dan membuat orang lain merasa bersalah atas keadaannya itu loh. Hmm. Iya kan? Iya, Iya kan? iya. Kita sering banget kan ketemu orang seperti itu ya. Itu tetap Kayak, aja ujung-ujungnya nggak kemana-mana. ya, ya, betul, betul, betul. Ya, memang akan lelah orang-orang yang ada di sampingnya ya. Iya.
Oke. Oh ya, Ko Daniel, ini buat teman-teman yang pengen apa namanya belajar lebih lanjut gitu. Kita akan punya pelatihan dalam waktu dekat ini ya. Oh ya, resource terapi ya. Ya, resource terapi ya. Dan nanti di tanggal 19, 20, kemudian 26, 27 kita akan belajar bersama lewat Ya, media Zoom dari pagi sampai sore ya. Jadi full day itu sebetulnya ya. Itu langsung ya. dua Tapi level tetap ya. Hah, tetap apa? tetap makan siangnya, tapi makan siangnya sendiri-sendiri. Nggak disubsidi atau dikoordinir gitu enggak ya? Enggak ya? Enggak, nanti makan pasti nanti jadi kita bisa tuh. Teman-teman. Jadi Halo. Oh, di live kami yang lalu kita membahas yang tentang the dark side itu kami membahas ya teman-teman tentang konsep dasar resource terapi itu seperti apa. Nah, sebetulnya yang victim mentality seperti ini juga bisa ya dengan pendekatan resource terapi bisa banget teman-teman. Biasanya kita akan mencari ya, Ko Daniel ya, apakah memang ada penyebab tertentu trauma masa lalu mungkin yang membuat seseorang tuh terbiasa selalu menganggap dirinya sebagai korban, ataukah ini hanyalah sebuah memang kebiasaan yang membuat dia nyaman atau di dalam konsep resource terapi namanya retro ya, iya retro ya. betul. Iya, Nah, betul. Ada atau retro. memang dia ya ada retro. Retro itu sebuah kebiasaan yang terus diulang. Padahal kebiasaan ini sangat mengganggu orang-orang di sekitar, teman-teman. Nah, itu namanya retro gitu. Nah, itu bisa dengan pendekatan resource terapi dibenahin gitu ya. Selama orangnya mau dan bersedia. Dibenahin, terus kemudian dibenerin dan kita bisa membentuk perilaku yang baru. Atau kalaupun victim mentality ini memang karena sebuah kejadian trauma atau kejadian masa lalu yang membuat dia menjadi seperti itu juga bisa sekali ya, teman-teman ya. Nanti kalau ingin tahu infonya lebih lanjut, silakan DM kami ya, ditanya Kak Rani atau di Mind Programmer gitu. Tanggal 19, 20, tanggal 26, 27. Dua level sekaligus sampai clinical resource therapist gitu. Anda bisa menjadi seorang clinical resource therapist sertifikasi Australia ya, internasional ya gue ya. Yes. Betul ya, dari Profesor Gordon Emerson langsung ya. Nanti teman-teman kalau ingin lihat live kami yang lalu, The Dark Side itu membahas dari sudut pandang resource terapi, sudah tayang juga di channel YouTube Tanya Spasi Kak Rani. Oh ya, aku belum bagi share linknya ya, Kak Daniel ya. Nanti aku share linknya kalau mau dibagiin ulang ya. Enggak, Iya. maksudnya share linknya, ntar kalau ada membahas tentang The Dark Side, teman-teman kan bisa sambil nonton gitu loh. Jadi untuk Ya, wawasannya kan lebih jelas gitu kan. Nah, siapa tahu lagi membahas tentang itu sekalian sharing sambil nonton kan semakin jelas gitu. Nah, nanti Ko Daniel sendiri yang akan mengajar sebagai trainer ya di kelas itu nanti 4 hari full day. Uh, Insya Allah saya juga akan ada di sana. Insya Allah, Insya Allah ya. Insya Allah. Jadi kita bakal belajar bersama ya teman-teman ya. Nanti kalau butuh info lebih lanjut langsung DM kami. Dan selesai dari kelas itu sebetulnya nanti akan ada apa namanya semacam praktek ke beberapa klien dan kemudian akan mendapatkan sertifikasi ya sebagai seorang clinical iya. resource therapist. Betul ya, Ko ya? Jadi akan ada sesi-sesi mentoring juga. Jadi nggak sekedar Yes. cuma dilepas di kelas, tapi nanti kan akan ada terus pembahasan. Kita akan ketemu lagi lewat Zoom. Hmm. Ada pembahasan kasus-kasus khusus, ya. Ya, Terus variasi-variasi teknik, ya. Mungkin ada ya. sesuatu yang perlu dikerjakan oleh mereka, ya, Yes. para peserta ini. Jadi, nanti ini dibekalin sampai siap untuk benar-benar praktek, baik ke diri sendiri Oke. maupun orang lain. Iya. Oke. 4 hari full ya. Dan nanti Yes. sebetulnya 4 hari ini juga permulaan maksudnya gitu ya. Permulaan di mana Anda belajar kemudian juga membenahi diri, praktek bersama juga di ruangan. Jadi sambil di terapi, sambil belajar tekniknya juga gitu ya. Dan nanti Betul. setelah dari 4 hari ini, Anda akan bisa mempraktekkan seumur hidup ke diri Anda sendiri dan juga sekitar Anda gitu. Kok Daniel ngomong ini investasi seumur hidup gitu ya, kok ya. Oke, Iya, betul. Iya. ya. Banyak teman-teman kita di luar sana yang setelah punya skill ini bukan hanya dipakai di dunia klinis, tapi juga dipakai di industri dan perusahaannya juga. Bisa banget kan? Iya. Ya kan? Nah,
Jadi Nah, gimana caranya Anda bisa tahu semakin gimana kalau kepo ya, kalau kepo ya, kontak. Ntar kita waktunya kan di yes, sini ya. ya. Basic terapkan untuk Misalnya di @resourcetherapy.id. Nah, di situ banyak banget ya, artikel-artikel, teman-teman bisa pelajari dan baca lebih lanjut gitu. Dan nanti kalau ingin tanya-tanya, bebas DM aja ke kami berdua gitu. Kalau nanya-nanya gratis kok ya, nggak kena cas ya. iya, kalau ikut baru Takut bayar. ntar. Iya, takut loh nanti kalau ada banyak yang nanya gitu, Kak, kalau cuma nanya kena cas nggak gitu. Ya pinginnya jawabnya kena sih, nggak bercanda. Kalau cuma nanya-nanya Nanya, enggak lah, kasihan. ya, tapi kalau nanyanya terus-terusan, Nah, lama-lama sama minta i- diajarin itu. itu dia. Oh iya nih teman-teman pengen cerita sedikit juga. Jadi banyak banget nih, ya bukan dikatakan calon klien ya, baru cuma nanya-nanya tapi terusan. Kok awalnya konteksnya cuma nanya-nanya, lama-lama jadi curhat di DM. Aduh, ini juga kayaknya mental-mental victim mentality ya. Dulu sih kayaknya saya waktu ya udah bantu orang tuh kadang tuh kelewat baik dibalesin gitu. Tapi kalau sekarang saya mulai tegas dan mungkin ini teman-teman juga bisa pakai caranya gitu. Ya karena ya iyalah waktu itu kan berharga banget gitu kan. Akhirnya sekarang mulai pelan-pelan saya arahkan, ini masuknya bukan tanya-tanya lagi sih. Ini maksudnya, maaf maksudnya sudah bukan tanya-tanya lagi. Nanti kalau memang mau konseling lebih lanjut bisa kontak ke admin kami ya gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa pakai caranya. Maksud saya di sini adalah kita kalau menghadapi orang-orang yang victim mentality itu dibandingkan Anda capek, tegasin aja dari awal gitu. Karena ya waktu itu sangat berharga sekali gitu loh. Dan kita harus mulai hargailah waktu kita sendiri. Jangan temennya curhat jam untuk victim mentality malam hari ini ya, Ko Daniel ya. Nanti satu atau 2 hari ke depan video ini nanti sudah bisa teman-teman tonton tayang di channel YouTube Tanya Spasi Kak Rani, dan mudah-mudahan nanti kita akan membahas topik-topik lain yang juga nggak kalah seru ya, Ko Daniel ya. Topik-topik lain Sip. yang juga hot dan banyak dialami sama teman-teman di luar sana gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman kalau masih kepo soal kelas sertifikasi clinical resource therapy itu apa sih Kak gitu. Nanti langsung aja DM ya ke Tanya Kak Rani atau main programmer, boleh banget nanya-nanya. Yang penting jangan curhat malam-malam. Atau ke WA juga nggak Oke, apa-apa kan? Misalnya video, ya, di bio-nya ada IG ya. saya juga. Oke, ada ya nomor WA di Ya, sana ya. Boleh, boleh banget. Gratis kan? saya bisa Banyak, kirimkan file karena banyak PDF banyak yang yang takut. jelasin tentang. Mm-mm. Kenapa kok takut? Banyak yang takut karena aduh Kak kayaknya kok galak ya gitu. Kayaknya Apakah kok wajah galak saya ya. gelap? Iya, iya, bercanda tadi. Gimana tadi? Gimana? Akan ada Ntar file PDF? saya nanti bisa kirimin file Oke. PDF Iya, yang iya. berisi tentang gambaran kurang lebihnya tuh, jadi orang punya gambaran resource terapi itu kayak apa sih sebenarnya. Iya, Bagaimana betul. sih mengenali bagian-bagian dalam diri, kemudian memanfaatkannya untuk keuntungan kita. Yes. Betul. Oke. Dan teman-teman nanti bisa baca dulu sebelum memutuskan untuk join di kelasnya gitu. Tapi yang pasti keuntungannya banyak banget ya. Oke. Yes. Teman-teman jangan lupa juga besok Sabtu jam 10 pagi karena ini bakal live Instagram juga bersama SD Saint Lawrence Surabaya. Nanti bakalan ngomong tips buat orang tua yang stres karena menghadapi anak-anak ini sekolah daring dari rumah gitu. Gimana sih tips praktis spektakuler, jos dan hot yang bisa teman-teman lakuin sebagai orang tua dalam pendampingan anak-anak yang sekarang lagi belajar secara online bersama Sekolah SD Saint Lawrence Surabaya hari Sabtu jam 10 pagi. Jadi jangan kelewatan live-nya, bisa tanya-tanya lebih lanjut. Dan kalau berminat untuk mendaftarin anaknya, bisa daftar secara online. Oke? Pokoknya infonya up to date semuanya deh ya. Thank you ya teman-teman udah stay tune semuanya gitu, nggak kerasa sudah 1 jam
pembicaraan yang cukup menarik lah ya, victim mentality, karena banyak ya orang-orang di sekitar kita yang mengalami hal yang sama ya. Dan jangan lupa juga pantengin terus ya updatean terbaru di akun Instagram Tanya Kak Rani, membahas tentang topik-topik kesehatan mental untuk kaum milenial gitu, Ci. Salah satunya victim mentality ini juga nanti akan dibahas gitu. Jadi konsepnya gitu kok. Jadi jujur saya tuh agak menghindari topik-topik yang dewasa-dewasa gitu supaya muda terus gitu. Enggak bercanda. Jadi memang seneng aja sih topik-topik milenial